Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bapak Bahar sama SPD Magister Engineering. Saya kelompok 12 ini mempresentasikan program Python. Lupa program Python. Dengan daftar isi, definisi Python, if else, dictionary, modul, dan paket. Untuk pertama dijelaskan pengertian Python. Python adalah sebuah pemrograman yang dibuat dengan tingkat tinggi. Python memiliki beragam buku dan framework yang didukung dengan berbagai jenis pengembangan perangkat lunak, termasuk pengembangan web, analisis data, kecerdasan buatan AI, dan pemrograman blockchain. Di dalam pemrograman Python ini kelompok 12 membuat if else. Apa sih if else itu? If else itu pemanfaatan if else membuat pemrograman dalam kendali dan struktur if else dan else membuat sebuah ketentuan, sebuah sandi atau kode. Membuat sandi kode lain dijalankan apabila kondisi tersebut dipenuhi. Dan kelompok 12 diaplikasikannya itu dengan sebuah program lulus tidaknya penilaian SBMPTN dengan skor apabila kurang dari 500 berarti tidak lolos. Tapi kalau lebih dari 500 ataupun 500 doang skornya itu lulus. Ini seperti ada di escopenya kode ini kelihatan nggak ya? Kode ini. Terus kita lanjut ke flowchart-nya. Flowchart-nya itu ada outputnya itu masukkan skor SBMPTN Anda, terus skornya itu kurang lebih 500. Kalau kurang dari 500 itu tidak lolos. Kalau lebih dari 500 ataupun 500 doang lolos. Dan ini hasilnya masukkan skornya kita ngambil 500 skor itu berarti lolos di flowchart-nya. Dan yang tidak lolos ini berarti kita ambil misalnya 300, berarti ini tidak lolos. Ke dictionary-nya ini kita jelasin dulu pengertian dictionary. Dictionary merupakan bagian-bagian data yang bentuknya seperti kamus. Ada kata kunci, kemudian ada nilainya. Kata kunci tidak harus sama, sedangkan nilai boleh diisi dengan apapun. Kita ini mengambil dictionary-nya itu dengan isiannya itu peserta 1 sama, tapi si SBMPTN tapi dengan peserta 1 dengan isinya itu nama, Nurul Lestari, dan sosum, jurusannya sosum. Terus peserta kedua nama Stefani Maranatha, jurusan Saintek. Itu flowchart-nya menampilkan peserta SBMPTN dengan jurusannya. Kita mengambil peserta di SBMPTN ini di flowchart-nya itu dengan string-nya itu nama jurusan, output-nya itu PSRT1. Terus input-nya itu nama, output-nya jurusan. Nah, di hasilnya ada PSRT1, kita tulis namanya itu Nuril, dan juga jurusannya itu sosum. Dan jadi dijelasinnya di dictionary-nya ini di flowchart-nya namanya Nuril Sari, jurusan sosum, peserta 1. Kita lanjut lagi ke modul Python adalah file yang berisi kumpulan kode Python. Kode yang ada dalamnya bisa berupa fungsi, variabel, atau kelas. Berikut jenis modul. Kita itu menggunakan modul matematika seperti yang pertama modul tambah. Modul tambah itu terus modul tambah
dengan tambah itu kita menggunakan uh, dengan variabel P dan L. P dan L seperti di dalam VS Code ini, kodenya ini, terus dan flowchartnya ini kita mengambil nilai itu nilainya itu 20 dan 10, dan seperti yang di samping ini ada stringnya itu tambah tambah terus output inputnya P dan juga outputnya L dengan hasil P tambah L. Nah, setelah digituin hasilnya di sebelah sini kalau masuk konsol namanya, terus hasil tambahnya adalah 30. Dan juga modul kurang. Modul kurang ini kita mengambil juga seperti kurang lebih kayak modul tambah, tapi dengan ringannya itu dalam ininya itu angkanya beda gitu. Tapi ini kita mengambil angka 10 kurang 5, berarti dalam flowchartnya ini uh, P dan L, terus inputnya P, outputnya outputnya kalau nggak salah input L, terus hasilnya P kurang L dengan nilai 10 kurang 5 berarti hasilnya 10. Modul kali ini uh, merujuk pada modul yang dibuat dengan secara eksternal yang tiga berarti fungsi-fungsi melibatkan operasi perkalian. Sama dengan kurang dan tambah dan kurang tadi, kita mengambil angka 3 kali 20 kali 3. Terus dengan seperti flowchartnya ini ada dengan integer P dan L. Terus input L hasilnya P kali 3. P kali L. Dengan outputnya sama dengan kan 5, ini kalau kita ngambilnya ini angkanya 15 kali 4 berarti hasilnya konsol berarti 60. Terakhir modulnya adalah modul bagi. Modul bagi ini merupakan program yang dibuat dengan sederhana dan menunjukkan hasil yang tepat, juga flowchartnya sebagai bukti proses pemrograman dari modul pembagian ini. Modul bagi ini juga kita 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 samakan dengan uh, apa namanya programan itu kayak bagi tambah kurang kali tadi, cuman ini kita dengan programan kali bagian itu dengan flowchartnya integernya kalau nggak salah integernya P dan L, input P output input L, hasilnya P bagi L, outputnya itu 15 bagi 3 yaitu 15 bagi 5 hasilnya adalah 3. Kita masuk ke paket pada Python. Paket pada Python adalah sebuah cara untuk mengelola, mengorganisir modul-modul Python dalam bentuk direktori, memungkinkan sebuah modul untuk diakses menggunakan namespace dan lokasi. Ini paketnya ini kita ambil dari modul-modul tadi, dari pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, terus kita masukin ke flowchart ini, kita keseluruhin sampai ada input P, PL, terus hasilnya P tambah L, terus demikian juga selanjutnya kayak P kurang L, P kali L, P bagi L. Nah, hasil-hasil tadi 30, 5, 60, 3, 5, 60, dan 5. Dengan tambah kurang kali bagi.
Ini flowchart-nya bisa dilihat, kelihatan nggak ya? Coba deh. Ya, demikian hasil presentasi saya. Saya dapat mempunyai kesimpulan, setiap keputusan yang terbaik dia kondisi if atau else diaplikasikan untuk mencegah kondisi yang akan terjadi saat program dijalankan dan membuat keputusan saat kondisi tersebut. Pada Python ada beberapa statement yang terjadi, baik if, else, if, dan lain-lain. Kondisi if digunakan untuk mengambil keputusan yang benar sesuai pemrograman, menafsirkan pengaplikasian program yang menampilkan anggota kelompok dengan dictionary, mengimplementasikan pengaplikasian program rumus matematika yang terdiri dari pertambahan, pengurangan, perkalian, bagian, dan paket dan modul. Ada pantun yang disebutkan, tumbuh ilalang di semak-semak, lalu dibersihkan, the power of mama, sen kiri, belok kanan. Demikian presentasi saya serahkan ke PJ.